Kisah nyata di sebuah desa bernama Karangjati. Terdapat warga hidup sederhana sebagai petani dan pedagang. Namun, beberapa bulan terakhir, kejadian aneh mulai terjadi. Uang dan emas milik warga hilang secara misterius, padahal rumah mereka terkunci rapat setiap malam. Pak Lurah mengumpulkan warga untuk mencari tahu penyebabnya. Beberapa orang percaya bahwa ada maling sakti yang bisa masuk tanpa jejak. Tapi seorang sesepuh desa, Mbah Wiryo, berpendapat lain. Ini bukan maling biasa. Aku curiga ada yang melakukan pesugihan babi ngepet. Katanya, kemunculan babi aneh. Malam itu, warga melakukan ronda lebih ketat. Mereka membawa obor dan senjata tajam. Tak lama setelah tengah malam, seseorang melihat seekor babi hitam besar dengan mata merah berkeliaran di sekitar rumah Pak Darso, orang terkaya di desa itu. Babi itu menggesekkan badannya ke dinding rumah, lalu lari dengan kecepatan luar biasa. Warga berteriak dan segera mengejarnya. "Kejar! Jangan sampai lolos!" Babi itu berusaha kabur ke hutan, tapi warga sudah mengepungnya. Dengan pukulan dan tikaman, akhirnya babi itu roboh. Namun, yang terjadi berikutnya membuat semua orang ketakutan. Babi itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan kain hitam berbau anyir. Misteri terungkap. Keesokan paginya, kabar mengejutkan tersebar. Karto, seorang pemuda desa yang sebelumnya hidup miskin, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Tubuhnya penuh luka, dan di sampingnya terdapat kain hitam yang sama dengan yang ditemukan warga semalam. Ibu Karto menangis histeris, sementara warga mulai sadar bahwa Kartolah yang melakukan pesugihan babi ngepet. Ia rela menjalani ritual untuk menjadi kaya, tetapi akhirnya harus membayar harga yang mengerikan. Sejak kejadian itu, warga desa Karangjati lebih berhati-hati dan percaya bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara instan akan selalu membawa petaka. Meninggalnya Karto tak membuat misteri selesai begitu saja. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumahnya masih sering terdengar suara aneh di malam hari, seperti langkah kaki dan dengusan babi. Beberapa warga yang lewat mengaku melihat bayangan hitam bergerak di pekarangan rumahnya. Mbah Wiryo memperingatkan, pesugihan seperti ini tak akan berhenti begitu saja. Arwah Karto bisa saja gentayangan, atau mungkin kutukannya belum berakhir. Desa Karangjati kembali diliputi ketakutan. Tak hanya suara-suara aneh, tapi beberapa warga juga mulai kehilangan uang lagi. Apakah ada orang lain yang meneruskan pesugihan ini? Rahasia keluarga yang terbongkar. Di tengah kekhawatiran, seorang warga bernama Sumi, sepupu Karto, datang menemui Mbah Wiryo. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, ia mengaku bahwa sebelum Karto meninggal, ia pernah mendengar percakapan rahasia antara Karto dan ibunya, Embok Sari. "Bu, kalau aku mati sebelum waktunya, Ibu harus teruskan pesugihannya. Kalau tidak, harta kita akan lenyap semua." Sumi yakin bahwa Embok Sari telah meneruskan ritual pesugihan tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa kehilangan uang masih terjadi meski Karto sudah mati. Mendengar hal ini, warga segera menuju rumah Embok Sari. Mereka menemukan wanita tua itu duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Di hadapannya ada sebuah kain hitam dan sebuah lilin yang menyala redup. Ketika warga mendekat, tiba-tiba Embok Sari berteriak keras dan tubuhnya kejang-kejang. Tak lama kemudian, ia terjatuh dan tak bernyawa. Saat lilin yang ada di depannya padam, terdengar suara aneh di luar rumah, seperti langkah kaki babi yang menjauh ke dalam kegelapan malam. Sejak malam itu, kehilangan uang di desa berhenti. Namun, warga percaya bahwa arwah Karto dan Embok Sari masih berkeliaran,
mencari orang lain yang bisa mereka pengaruhi untuk meneruskan kutukan pesugihan babi ngepet. Hingga kini, setiap kali ada suara aneh di malam hari, warga Karangjati akan mengunci pintu mereka rapat-rapat, takut jika suatu saat babi ngepet kembali mencari mangsa baru. Sejak kematian Embok Sari, desa Karangjati kembali tenang. Tak ada lagi uang yang hilang, tak ada suara aneh di malam hari. Namun, rasa was-was masih menyelimuti hati warga. Setiap orang berusaha melupakan kejadian mengerikan itu, tapi bayangan Karto dan Embok Sari tetap menghantui. Suatu malam, Pak Darma, seorang petani yang sering pulang larut, melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di bawah sinar bulan samar, ia melihat sosok bayangan hitam di pinggir hutan. Bayangan itu tampak seperti seseorang yang tengah jongkok, memegang sesuatu di tangannya. Saat Pak Darma mencoba mendekat, sosok itu tiba-tiba berdiri dan berlari ke dalam gelap. Keesokan harinya, desas-desus pun menyebar. Warga mulai bertanya-tanya, apakah ada orang lain yang diam-diam meneruskan pesugihan? Atau mungkinkah arwah Karto benar-benar gentayangan, mencari wadah baru untuk melanjutkan perjanjiannya? Jejak di tanah basah. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur desa. Saat pagi tiba, tanah di pekarangan rumah-rumah penuh dengan jejak kaki. Namun, yang membuat ngeri adalah jejak kaki tersebut bukanlah jejak manusia biasa, melainkan campuran antara jejak manusia dan jejak babi. Mbah Wiryo dipanggil kembali. Dengan wajah serius, ia memperingatkan warga, kutukan ini belum benar-benar berakhir. Jika seseorang memanggilnya kembali, maka siklus pesugihan ini akan terus berulang. Sumi, yang sejak awal sudah ketakutan, tiba-tiba menangis dan mengaku bahwa ia pernah menemukan sebuah bungkusan kain hitam di kamar Embok Sari setelah kematiannya. Dalam bungkusan itu terdapat rambut, paku, dan tulang kecil yang ia yakini sebagai bagian dari ritual pesugihan. Karena takut, ia membuang bungkusan itu ke sungai. Tapi, apakah itu sudah cukup untuk mengakhiri semuanya? Teror yang kembali. Malam itu, suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Ada suara seperti seseorang berbisik di jendela rumah warga. Ada pula yang mendengar suara cakaran di pintu mereka. Pak Darma, yang sudah merasa cukup dengan ketakutan ini, mengambil parang dan keluar rumah. Kalau ini kerjaan manusia, aku akan menangkapnya, serunya. Namun, saat ia melangkah ke halaman, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Di bawah pohon pisang, ada seekor babi besar berdiri dengan mata merah menyala. Babi itu menatapnya tajam, seolah mengenali siapa dirinya. Pak Darma mundur perlahan, tapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, babi itu menghilang begitu saja, seakan ditelan kegelapan. Desa Karangjati kini tahu bahwa pesugihan ini belum benar-benar berakhir. Sesuatu masih mengintai di balik bayang-bayang malam, menunggu kesempatan untuk kembali mengerikan mereka. Setelah kejadian malam itu, Pak Darma jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, dan ia terus mengigau dalam tidurnya. Istrinya, Bu Sarti, mengatakan bahwa suaminya terus menyebut nama Karto dalam igauannya, seolah-olah sedang berbicara dengannya. Aku sudah melihatmu. Kau tidak bisa sembunyi lagi. Itulah yang berulang kali diucapkan Pak Darma dengan suara parau. Warga semakin gelisah. Jika benar bayangan hitam itu adalah Karto atau sesuatu yang berkaitan dengannya, maka desa Karangjati belum sepenuhnya bebas dari kutukan pesugihan babi ngepet. Penjaga gerbang gaib, Mbah Wiryo, yang selama ini dianggap sebagai orang paling bijak di desa, akhirnya mengambil keputusan.
Kita harus mencari sumber gangguan ini dan menutup gerbang yang telah dibuka, katanya. Malam harinya, beberapa warga berkumpul di rumah Mbah Wiryo. Mereka membawa sesaji berupa kemenyan, ayam hitam, dan air bunga 7 rupa, perlengkapan untuk ritual pemutus pesugihan. Mbah Wiryo memimpin mereka menuju tempat yang dianggap sebagai pusat gangguan. Pohon pisang di dekat rumah Pak Dharma, tempat babi misterius itu terakhir kali terlihat. Saat mereka tiba, suasana mendadak berubah. Angin bertiup kencang meski langit cerah. Bau anyir menyeruak dari balik pepohonan. Warga saling berpandangan, takut dengan apa yang akan mereka hadapi. Mbah Wiryo menancapkan keris di tanah dan mulai membaca doa. Api dari obor yang mereka bawa berkedip-kedip, seakan merespons energi gaib yang ada di sekitar mereka. Tiba-tiba, terdengar suara geraman rendah dari balik semak-semak. Bayangan hitam melintas cepat, seolah mengitari mereka. Makhluk itu muncul tanpa peringatan. Dari kegelapan muncul seekor babi hitam besar dengan mata menyala merah. Tubuhnya dipenuhi luka-luka menganga, seakan-akan ia telah menjalani ritual yang mengerikan. Pak Bejo, salah satu warga yang ikut dalam ritual, langsung berteriak, "Itu bukan babi biasa. Itu jelmaan pesugihan." Babi itu mendekat, dan semakin dekat, semakin jelas terdengar suara napas beratnya. Mbah Wiryo tidak gentar. Ia mengambil segenggam garam yang telah diberkati dan melemparkannya ke arah babi tersebut. Seketika, babi itu melengking keras dan tubuhnya bergetar. Asap tipis muncul dari kulitnya, seolah terbakar sesuatu yang tak kasat mata. Namun, sebelum sempat menghilang, dari mulut babi itu keluar suara manusia. "Kalian tidak akan pernah bisa lepas dariku. Aku akan kembali." Seiring dengan itu, tubuh babi itu melebur menjadi asap hitam yang perlahan-lahan lenyap bersama hembusan angin malam. Malam itu, pohon pisang tempat makhluk itu muncul ditebang dan tanahnya ditaburi garam serta air doa. Akhir dari teror. Keesokan harinya, Pak Dharma yang sebelumnya sakit mendadak pulih. Ia mengaku tak lagi mendengar suara-suara aneh dalam tidurnya. Warga mulai percaya bahwa ritual pemutus pesugihan berhasil. Desa Karangjati kembali tentram, setidaknya untuk saat ini. Namun, di sudut desa, seorang anak kecil menemukan sesuatu yang membuatnya berlari ketakutan. Di tanah yang semalam digunakan untuk ritual, ada bekas jejak kaki. Jejak kaki manusia yang berakhir di balik sisa pohon pisang yang ditebang. Apakah kutukan ini benar-benar telah berakhir?